Hai, halo, eh, sini Marcel. Kali ini gue bakal menjelaskan tentang CCTV. Ini mungkin masih sedikit ya, masih belum banyak. Jadi masih basicnya, masih dasar-dasar pengenalannya dulu. Oke, langsung aja. Ini konten kita ini ada 4 ya. Jadi pertama kita akan bahas jenis-jenis CCTV dulu. Kita akan lalu bahas interface-nya atau colokan-colokan yang ada di CCTV. Ketiga itu alat pendukung. Lalu yang keempat itu topologi jaringannya. Jadi gimana cara kita konekkan CCTV-nya sampai dia akhirnya berhasil terkonek gitu. Oke, langsung. Jenis CCTV. Jenis CCTV itu biasanya ada 5 ya. Jadi yang pertama itu fisheye, yang kedua PTZ, yang ketiga fixed dome, 4 explosion proof, 5 bullet. Jadi fisheye ini eh, digunakan di tengah-tengah ruangan ya. Jadi dia memang satu kamera ini untuk melingkup satu ruang full. Bisa dilihat seperti ini ya, jauh di jangkauannya. Lalu yang PTZ ini dia hanya satu arah, tidak seperti fisheye yang tadi ya. Jadi satu arah doang. Namun dia bisa diputar secara otomatis menggunakan controllernya ya. Atau bisa juga menggunakan keyboard atau mouse Anda kalau punya softwarenya. Ya, ini PTZ ini. Nah, yang ini fixed dome. Fixed dome ini sesuai namanya fix ya, artinya sekali diubah nggak bisa diubah-ubah secara otomatis kayak PTZ. Kalau PTZ kan otomatis ya, pakai komputer, pakai controllernya. Kalau ini harus manual pakai tangan buat ngubah arah view-nya. Jadi harus manual. Nah, yang keempat ini ada explosion di sini. Explosion ini hampir sama cara kerjanya dengan PTZ. Yang membedakan hanyalah explosion proof ini tahan ledakan. Serta kalau dia ada korslet di dalam sini, dia nggak akan menyebar ke luar ruangannya. Jadi di dalam sini listriknya itu kedap udara semua. Jadi kalau ada korsleting, di sini nggak akan menyebabkan ledakan di luarnya. Tuh. Kalau balet, ini sama kayak fixed dome ya. Cuma bedanya bentuknya aja kok. Jadi dia bulat di sini kayak peluru dan tempelnya di dinding dia biasanya. Kalau ini kan dia ditempel di atas, di atap atau plafon ya. Gitu. Oke, kita sekarang bahas interface CCTV. Jadi interface CCTV itu umumnya ada 4 di sini. Kalau yang terbaru itu ada 4, ada RJ female jack di sini ya, yang ini. Jadi buat nyolokin kabel LAN-nya ya. Kalau misalnya memang mau pakai kabelan. Ya. Power plug itu yang ini. Ini buat power ya. Jadi untuk power ini itu beragam, bisa AC, bisa DC. Jadi pastikan yang ada labelnya di sini dilihat itu AC atau DC. Normalnya kalau di begini yang merah ini adalah powernya atau pasanya atau positifnya. Yang hitam itu negatifnya. Sedangkan yang kuning ini adalah groundingnya. Nah, BMC itu yang paling gede yang hitam ini. Ini pakai untuk menggantikan si LAN ini kalau memang nanti colokannya masih menggunakan koaksial ya. Nah, jadi harus diperhatikan dulu nanti mau pakainya koaksial atau LAN, itu diperhatikan ya. Lalu yang terakhir sini adalah colokan alarm. Ini nggak terlalu penting memang, tapi ada beberapa memang orang-orang yang membutuhkan alat ini. Jadi kalau misalnya ada pergerakan atau apa yang tertangkap kamera, maka otomatis kameranya akan mengirim alarm lewat sini ke komputer atau alarm yang sudah diinstal ya. Gitu. Dan untuk diperhatikan tidak semua CCTV sama ya interface-nya seperti ini ya. Ada yang cuma 2 power dan LAN doang atau power dan BMC doang. Ada yang banyak. Ada yang sampai alarmnya, ada uh, soundnya, apa suara. Di sini ada mic-nya gitu di kameranya. Jadi di sini ada output suaranya seperti itu. Jadi dicek di buku panduan masing-masing kameranya.
Oke, langsung ke alat pendukung ya. Alat pendukungnya itu ada banyak, ada berapa tadi itu? Sekitar 9 ya. Yang pertama, ini kita bahas 4 pertama ini koneksi kabelnya. Jadi seperti yang tadi sudah saya bilang, kamera itu bisa memakai UTP kabel atau koaksial ya. Jadi dua ini tidak bisa disatukan ya. Jadi pilih salah satu saja. Berikutnya power cable untuk kabel power. Kabel power ini juga opsional kalau kameranya support PoE atau Power on Ethernet. Jadi kalau misalnya memang kameranya mau pakai PoE lewat UTP cable ini, berarti dia nggak usah pakai power cable lagi. Seperti itu. Lalu fiber optik. Fiber optik ini biasa dipakai kalau kameranya berjarak jauh serta di luar ruangan. Seperti di kilang-kilang atau di tambang-tambang, nah ya, itu keras kan. Apa namanya? Lewat ruang lingkupnya ya, lingkungannya ya keras. Jadi pakai fiber optik ya mereka. Media converter. Media converter ini gunanya untuk mengkonversi dari fiber optik ke UTP cable. Ya, jadi dari fiber optik dia ke media converter, baru ke UTP, baru ke kameranya. Gitu. Power supply. Power supply ini biasanya dipakai kalau kameranya menggunakan DC. Jadi ketika inputnya dia AC, dikonversi di power supply ini menjadi DC supaya kamera bisa nyala. Oke, ada switch. Sebenarnya ada satu lagi di sini NVR buat ngerekam hasil kameranya. Lupa tak taruh. Jadi kita bahas dulu pertama switch. Switch ini untuk menghubungkan kamera yang banyak. Kalau pakai LAN atau fiber optik. Jadi kalau misalnya ada kamera yang misal 24, ada 10 gitu, itu pakai switch biar gampang nanti yang ngaturnya. MCB. MCB ini buat listrik. MCB ini biasanya ada di server. Nah, ini dipakai kalau misalnya ada maintenance kamera. Kalau misalnya kamera mau dilepas atau misalnya boxnya ada yang korslet, tinggal ke server matikan MCB-nya seperti itu. Nanti powernya mati semua. Lalu ada wall mount panel box. Wall mount panel box ini nanti biasanya diisi dengan kaset dari fiber optik. Jadi di sini isinya full semua fiber optik. Dan dari sini nanti dia akan lari ke sini. Nah, jadi fiber optik dari sini passcord atau pigtail ke sini. Nah, di sini semua jantung-jantung kayak MCB, lalu power supply, media converter, UTP nanti nyambung semua di explosion proof junction box. Seperti itu. Nah, kalau memang maunya di dalam rumah saja masang kamera itu di dalam ruangan, sebenarnya yang diperlukan itu cuma kamera, UTP cable, power cable, dan juga satu buah box ini aja, atau langsung ke switch saja di servernya. Seperti itu, cuma 4 itu aja kan. Kalau yang ini semua ini biasa dipakai buat yang outdoor, yang luar ruangan seperti itu. Oke, langsung aja kita ke topologinya. Nah, seperti bisa lihat di sini, jadi dari kamera di sini hitam ini kabel power untuk listriknya, kabel biru itu untuk kabel UTP-nya, kabel LAN. Di sini nanti ada isi power supply, ada MCB, ada media converter. Nah, nanti di sini powernya ke power supply, kabelannya ke media converter. Dari dua ini nanti akan lari ke sini nih. Yang hitamnya masih kabel power, yang hitam putihnya ini adalah kabel fiber. Jadi fiber nyambung ke sini baru ke LAN-nya. Nanti dari sini dia akan lari ke sini. Ini server ya, semua ini server. Jadi kabel powernya akan masuk ke MCB dulu baru ke colokan power. Nah, di sini yang fiber langsung ke switch yang khusus fiber. Biasanya portnya namanya tuh SFP. Ya, SFP. Ini portnya SFP atau Small Form Factor Pluggable Transceiver. Biasanya jadi colok memang untuk khusus fiber. Seperti itu. Oke, untuk saat ini cukup di sini dulu. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang cara setting IP dan lain-lain untuk kameranya. Terima kasih.